Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dengan Pastor Patricius Yuyanan MSC. Dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Edisi 7 Oktober 2022. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi. Ya. Apa kabar nih hari ini? Tetap sehat dan saya pastikan Oma Opa juga harus sehat, Bapak Ibu Saudara-saudari juga harus sehat dan kesehatan itu anugerah Tuhan. Luar biasa. Ya. Nah, teman-teman hari ini tepat sekali ya kita kedatangan tamu spesial nih ya, yang jauh-jauh datang dari Jakarta ya, betul. Dari Jakarta. Nah, untuk membuka, Pastor boleh perkenalan sedikit saat ini aktif pelayanan di mana, tinggalnya juga di mana? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nama saya Pastor Patricius Yuyanan MSC, MSC Missionaris Sacratissimi Cordis Jesu. Berarti saya adalah pastor biarawan dari Misionaris Hati Kudus Yesus. Dan saat ini saya bekerja di karya-karya sosial, ya, Eli ya. Saya kerja karya-karya sosial kategorial. Karya sosial kategorial itu kita menangani karya-karya sosial di tempat-tempat MSC bekerja di Papua, di Maluku, di Kalimantan Barat, daerah-daerah pelosok. Dan itu saya bekerja sebagai anggota di staf di Komisi Karya Sosial, itu karya kategorial sosial. Dan kurang lebih sudah 12 tahun terakhir bekerja di karya-karya sosial ini. Saya tinggal di Jakarta dan saya baru 27 tahun sebagai biarawan MSC. Luar biasa, semoga bisa sampai akhir nanti ya untuk pelayanannya Pastor ya. Mohon doa selalu. Oke, Pastor. Nah, hari ini tepat tanggal 7 Oktober kita memperingati Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario, Pastor. Nah, jadi nanti pastinya perbincangan kita tidak akan jauh-jauh dari situ ya. Pada dasarnya kita akan banyak berbicara tentang doa Rosario itu sendiri. Nah, untuk membuka nih Pastor, pembicaraan kita pada hari ini, boleh dong diceritain sejarah singkat doa Rosario itu dari apa sih, Pastor? Ya, terima kasih Feli. Oma Opa, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ini menarik. Mengapa menarik? Saya katakan ini devosi gereja Katolik yang berkembang sangat pesat. Dan juga apalagi kalau saya berkunjung ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Ini setiap bulan Mei dan bulan Oktober itu devosi Rosario ini sungguh luar biasa. Bahkan di kampung-kampung, di daerah-daerah itu umat mengarak ya Bunda Maria, patung Bunda Maria dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Betul, dan mereka bersama-sama kadang-kala karena rumahnya banyak, maka misalnya mereka upayakan malam ini mesti kita bisa menjangkau 2 rumah atau 3 rumah karena sepanjang bulan Oktober itu harus semua rumah bisa dapat. Maka kadang-kala mereka bergabung, beberapa keluarga bergabung karena gilirannya di rumah mereka. Atau ada kalanya selesai berdoa di satu tempat, mereka tepatnya lagi ke rumah yang lain, mengarak patung Bunda Maria ke rumah yang lain, atau selanjutnya lagi ke rumah yang lain. Maka ini devosi yang kalau kita pergi ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, apalagi di Indonesia bagian timur, kita menjumpai ini. Pasti akan menjumpai. Kita menjumpai ini luar biasa, apalagi sudah sore-sore itu mereka sudah kembali dari kebun, dari laut, mereka cepat-cepat karena ada doa Rosario di rumah. Dan ini kebiasaan yang berkembang. Itu mau menunjukkan kepada saya bahwa devosi, secara khusus doa Rosario itu menjadi hal yang melekat, yang sungguh berkembang di tengah umat. Dari kita sejak kecil-kecil kita sudah diajarkan tentang devosi ini. Ya. Luar biasa Romo. Berarti memang doa Rosario itu kita memang sudah dijumpai di mana-mana ya Romo, walaupun juga di pelosok-pelosok, dan juga meskipun pandemi kemarin itu kan kita tidak bisa berkumpul, kita juga tetap merayakannya dengan virtual ya Romo ya. Wah, virtual. Tetapi di pelosok-pelosok di daerah-daerah mereka tetap berkumpul. Berusaha untuk berkumpul, tetapi juga dengan masa pandemi mereka berjuang, mereka selalu melekat dengan doa Rosario ini. Saya kembali ke pertanyaan Eli tadi tentang bagaimana sejarah singkat dari doa Rosario. Kenapa sampai memakai itu apalagi tanggal 7
7 Oktober ya. Seringkali orang bertanya, bagaimana sejarahnya? Ya, kalau kita membaca dari data sejarah menyebutkan doa Rosario ini di dalamnya umat beriman merenungkan karya penebusan Kristus di dalam 15 peristiwa sejarah keselamatan. Dan di sana adalah sambil mendaraskan 1 kali Bapa Kami, 10 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan, dan juga sebenarnya diawali dengan sahadat para rasul. 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria dan 1 kali kemuliaan. Kalau kita memahami apa yang sesungguhnya yang dipegang ini, apalagi kalau kita mempraktekkan kadang-kala di bagian-bagian akhir sudah kemuliaan, mereka menambah lagi dengan kemuliaan, terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef mengungkapkan kepada kita ungkapan yang ini devosi yang terus berkembang. Catatan sejarah tentang awal mula praktek doa Rosario diambil dari kebiasaan doa, disebutkan doa di kalangan para rahib di dalam kehidupan monastik. Jadi pada zaman-zaman dulu itu para rahib, disebutkan rahib-rahib monastik itu berarti ada di biara-biara, tetapi dalam kehidupan mereka ada punya rumah sendiri dan mereka ada di dalam kehidupan membiara. Dan mereka hidup di dalam, disebutkan rahib-rahib itu berarti mereka punya tenda-tenda sendiri dan mereka punya kebiasaan doa. Berarti memang udah ada, dulu sejak dari dulu para rahib, sejak gereja awal. Jadi sejak para rahib itu, jadi mereka punya tenda-tenda sendiri, mereka hidup. Rahib-rahib adalah mereka meninggalkan kehidupan dunia dan mereka hidup sebagai pertapa. Ya, rahib-rahib mereka ada di biara, disebutkan di sini biara-biara monastik, dan mereka hanya berjuang dekat dengan Tuhan. Menggapai kekudusan, itu disebutkan menggapai. Jadi panggilan untuk menggapai kekudusan. Berarti memang itu fokus mereka tuh ada di situ ya. Fokus adalah berdoa menggapai kekudusan. Itu para rahib. Nah, pada masa itu para rahib biasanya setiap hari mendaraskan 150 mazmur. Mazmur itu kalau saya juga sebagai biarawan, itu kita mendoakan di buku Brevir. Mazmur, kalau kita bangun pagi, kita mendoakan mazmur-mazmur. Dan mazmur, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jadi kita menyanyikan, kalau orang yang sudah masuk di biara-biara atau sudah mungkin berkunjung ke biara, akan mendengarkan itu masih dipraktekkan sampai sekarang. Berarti memang itu kebiasaan itu sudah kebiasaan setiap hari. Jadi biarawan biarawati itu di biara-biara kita bangun pagi, kita dari buku Brevir kita mendaraskan mazmur-mazmur. Ini atas sejarah sudah menyebutkan bahwa sejak dulu itu sudah ada. Ya. Kemudian dalam perkembangannya apa yang sesungguhnya kebiasaan hidup doa ini kemudian dipegang teguh. Ya, disebutkan di sini bahwa gereja perdana kemudian dalam persiapan secara khusus juga disebutkan untuk katekumen harus menghafal doa Bapa Kami di samping doa Aku Percaya. Itu kebiasaan di dalam gereja yang terus dipegang, sebenarnya masih terus dipegang. Dan itu dimaksudkan untuk mengapa perlu menghafal, itu untuk mempermudah mereka mengetahui berapa sudah doa Bapa Kami yang didaraskan, mereka berulang-ulang kali. Karena itu itu disebut dia pegang. Karena itu mereka harus mengucapkan itu berulang-ulang. Bapa Kami, maka itu disebutkan Pater Noster. Maka untuk mempermudah mereka memakai simpul-simpul, manik-manik. Berarti simbol-simbol itu sendiri tercipta karena memang kebiasaan mereka dilakukan berulang-ulang ya. Itu kebiasaan mereka yang menggunakan berulang-ulang seperti begini kan? Kebiasaan mereka yang menggunakan. Ini. Betul sekali. Ini kebetulan saya membawa rosario. Jadi ini berulang-ulang. Jadi di sini. Maka pada masa itu, pada awal-awal itu ini dipakai
untuk menghitung doa Bapa kami. Ya, biar Karena itu tahu berapa awal-awal gitu. sekali mereka pakai disebutkan doa simpul Pater Noster. Itu data sejarah menyebutkan. Maka lazimnya tali ini disebut Pater Noster. Pater Noster itu bahasa Latin dari Bapa kami. Bapa kami, oke. Pater Noster, ya. Dalam sejarah perkembangan devosi diketahui bahwa sejak zaman dahulu umat Kristen telah menaruh devosi yang tinggi kepada Bunda peranan Perawan Maria. Dan devosi-devosi ini tadi seperti saya katakan tadi dilestarikan di biara-biara. Ya, berarti memang tidak hanya satu biara atau kelompok-kelompok tertentu saja, namun memang semuanya ya. Semua rata-rata dilestarikan. Lestarikan berarti dikembangkan terus-menerus, dipertahankan terus-menerus di biara-biara. Berarti memang populernya itu dari situ atau memang ada cerita lagi Romo bagaimana Rosario itu bisa populer hingga sampai saat ini? Hingga sampai saat ini dari biara-biara, kemudian pada abad ke-11 berkembang kebiasaan memberi salam kepada Bunda Maria. Dan bila seorang, dan itu sudah dipegang sampai sekarang. Kadang-kala kalau kita di daerah-daerah, masih di Indonesia juga banyak. Kalau kita melewati daerah-daerah tentu lihat ada patung Bunda Maria, Goa Maria, orang berhenti memberi salam kepada Bunda Maria. Wajib harus. Wajib ya. Apalagi ada separuh kita bisa menjumpai, kita berhenti dulu buat tanda salib, lalu berikan kadang-kala salam Maria. Selesai, dia bisa jalan lanjutkan lagi perjalanan. Itu juga sudah berkembang dari abad ke-11. Itu dari data sejarah menyebutkan itu penghormatan kepada Bunda Maria. Dari tadi campurkan untuk berkumandang tali manik-manik Pater Noster, kemudian manik secara khusus penghormatan terhadap Bunda Maria. Kurang lebih begitu dari data sejarah. Kemudian dia berkembang lagi, berkembang selanjutnya pada abad ke-12 ya, doa sama Salam Maria kemudian diulang-ulang dan untuk mengenangkan disebutkan mengenangkan sukacita Maria. Berarti kita ikut merayakan sukacita Maria melalui doa-doa yang kita sebutkan itu ya, Pastor ya. Jadi disebutkan tentang apa itu sukacita Maria. Sukacita Maria itu kegembiraan Maria. Maria menerima kabar gembira dan lain sebagainya. Jadi di dalam doa Rosario itu kita mengenangkan sukacita Maria. Dan itu disebutkan, itu berkembang pada abad ke-12. Bahkan disebutkan lagi lama-kelamaan kemudian berkembang bukan hanya menunjuk kepada sukacita Maria, tetapi juga dia berkembang sampai merenungkan duka cita Maria. Berarti memang kisah doa yang kita ucapkan sampai saat ini itu tidak yang jadi pada saat itu juga ya, Pastor ya. Berarti kayak ada berproses. Berproses, itu betul. Ya, dari data sejarah kalau kita lihat-lihat data sejarah, maka dia menyebutkan bahwa dia berkembang 5 duka cita Maria, kemudian dia berkembang jadi 5 sukacita Maria, kemudian 7 sukacita Maria, dan apalagi pada abad ke-13 Corona ke-7 sukacita Maria ini mulai dipropagandakan, disebutkan oleh Ordo Fransiskan, dan pada abad ke-13 itu kalau kebiasaan merenungkan 15 sukacita Maria. Wah, luar biasa. Menarik ya ini Pastor ya. Kalau kita memang menarik kalau kita merenungkan, apalagi kalau orang yang berdoa Rosario bukan hanya mendaraskan salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, tetapi juga merenungkan bagaimana Maria mendapatkan kabar sukacita, bagaimana Maria mengatakan, ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Lalu bagaimana Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Hal-hal seperti begitu. Jadi kita merenungkan sukacita Maria. Betul, apa saja yang dialami Maria pada saat apa itu saja ya, yang dialami Maria. Nih Pastor, nah sampai tahap apa doa Rosario itu mulai istilahnya booming, istilah zaman sekarang itu viral, orang-orang itu mulai banyak yang mendoakan, jadi bukan di dalam kalangan biarawan saja, namun juga orang-orang awam. Seperti yang saya katakan tadi, jadi berkaitan dengan bermenung tentang sukacita Maria, kemudian dia berkembang juga bermenung tentang duka cita Maria. Karena sebenarnya dalam data sejarah perkembangannya adalah pada abad pertengahan
itu orang mulai merenungkan lima luka Yesus, yaitu di tangan, di kaki, dan lambung, dan kemudian itu penumpahan darah Yesus, yaitu pada sakrat maut dan lain sebagainya. Lalu di saat disalibkan, di saat dimahkotai, didera, dan ditikam lambungnya. Kemudian itu dikaitkan dihubungkan dengan Maria, tentang duka cita Maria. Ini abad pertengahan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana devosi ini terus berkembang sampai populer, seperti pertanyaan dari Vela tadi. Ya, kalau kita melihat bahwa tahun 1475 muncul dalam gereja tarekat religius yang mempopulerkan doa rosario. Tadi bagian awal tadi saya sempat menerangkan ya, Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang terkasih, saya menerangkan bahwa ini berkembang dari doa-doa di biara-biara, para rahib yang berdoa. Pada tahun 1475 ini mulai dipopulerkan lagi semakin dipopulerkan oleh para tarekat-tarekat religius yang mempopulerkan doa rosario ini. Dengan munculnya teknik cetak, daftar 15 peristiwa yang ditetapkan sebagai landasan renungan doa rosario. Itu ternyata sudah berkembangnya jauh lebih besar. Apalagi kalau kita melihat ada yang tarekat-tarekat religius kan seperti saya, MSC, memandang Bunda Maria sebagai Bunda Hati Kudus. Maka itu kan terus mempopulerkan kongregasi-kongregasi lain, tarekat-tarekat, ada juga tarekat-tarekat yang sungguh-sungguh punya mengambil spiritualitas Maria. Berarti memang ada khusus kalangan yang untuk ini ya, fokusnya tuh di situ ya. Iya, maka dengan sendirinya pasti mempopulerkan doa-doa rosario ini. Jadi otomatis tidak akan berhenti ya. Tidak akan berhenti. Sampai sekarang terus dipopulerkan sampai saat ini. Apalagi sejalan dengan media cetak, media elektronik. Perkembangan maka teknologi ya. Itu berkembangnya sangat pesat. Dan disebutkan daftar dari 15 peristiwa rosario disusun di Spanyol sekitar tahun 1488. Ini perkembangan selanjutnya. Ya, semakin banyak tarekat, semakin banyak orang promosikan, dan daftar itulah yang disahkan oleh Paus Pius ke-5, seorang biarawan Dominikan, dan ketika beliau menetapkan rosario sebagai doa gereja yang sah. Setahun sebelumnya, Pius mengesahkan teks doa Salam Maria yang sampai sekarang tidak diubah. Luar biasa. Jadi Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berarti memang naskah tersebut itu sudah lama tidak mengalami revisi ya, Pastor ya, tidak berubah lagi. Ada di dalam sejarah, kalau kita menyebutkan, kita masuk, kita punya waktu panjang, kita bisa menyebutkan, ini kan dia rumusan ini juga berkembang. Sampai ini sudah di rumusan sampai baku, final ya. Sampai final, saya sebutkan tadi tahun ini. Luar biasa Pastor. Sangat menarik ya tentunya melihat perkembangan doa rosario itu sendiri ya. Walaupun memang sudah sangat lama diciptakan, namun sampai saat ini itu masih kita doakan. Itu luar biasa sekali Pastor. Nah Pastor, kira-kira ada nggak sih peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi seiring dengan perkembangan dari doa rosario sendiri, dan mungkin Pastor juga bisa ceritakan kenapa sih tanggal 7 Oktober? Kalau kita melihat data sejarah, maka kita akan melihat apa yang terjadi dan itu mengapa disebutkan tanggal 7 Oktober ya. Peristiwa terbesar yang melatar belakangi penetapan tanggal 7 Oktober sebagai tanggal Pesta Santa Maria Ratu Rosario ialah peristiwa kemenangan. Ya, disebutkan menunjuk kepada kemenangan peperangan pada masa itu. Dan kemenangan peperangan pada masa itu yang dilatar belakangi adalah di saat peperangan pada masa itu, Paus Pius ke-5 menyerukan agar seluruh umat berdoa rosario. Paus Pius ke-5 menyerukan seluruh umat berdoa rosario untuk mendukung kemenangan di tengah peperangan pada masa itu. Apalagi ada penderitaan, ada korban dan lain sebagainya, maka Paus Pius ke-5 berjuang
menyerukan untuk berdoa rosario untuk memohonkan perlindungan Bunda Maria atas gereja. Dan doa umat itu ternyata dikabulkan pada oleh saat Tuhan itu. pada saat ya? itu. Nah, itu disebutkan data sejarah. Dan pada saat itu pasukan Kristen di bawah pimpinan Don Johannes dari Austria berhasil menangkan pertempuran pada itu, dan pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, minggu pertama bulan Oktober, sebagai tanda syukur Paus Pius V menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Maria Ratu Rosario. Itu. Jadi sebenarnya yang sesungguhnya melatar belakangi adalah seruan dari Paus ini agar umat Katolik seluruh dunia pada masa itu menghadapi kondisi yang sulit, mereka berdoa mohon perlindungan dari Bunda Maria, doa rosario, dan doa dikabulkan pada saat itu. Dan maka dari itu tanggal 7 Oktober itu langsung dinobatkan sebagai pesta Ratu Rosario Maria. Iya, betul sekali, Romo. Wah, luar biasa ya. Nah, Romo, sebagai orang Katolik nih, Feli sendiri mungkin ada beberapa kami yang, terutama kami yang masih awam ya, kadang kan pasti ada rasa malas nih, Pastor, untuk berdoa rosario seperti itu. Ada nggak, Pastor, wejangan atau sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan terkait pembicaraan kita pada pagi hari ini? Pertama, saya pribadi menghayati doa rosario setiap hari. Saya tetap harus berdoa rosario karena saya merasakan, saya dididik dari kecil untuk memegang rosario. Betul. Dan sampai saat ini, apalagi sebagai imam, setiap hari saya meluangkan waktu untuk berdoa rosario. Saya kemana-mana ini tetap saya bawa, kemana-mana saya tetap bawa rosario. Karena saya yang gampang mengingatkan saya untuk berdoa doa rosario. Dibawa, begitu ya, saya bawa dan saya berdoa rosario, itu yang pertama. Seringkali kalau kita keluar rumah, rosario lupa, kita tidak balik rumah. Tetapi kalau handphone kita lupa, langsung kita balik. Betul. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini, kalau kita bermenung tentang peristiwa tanggal 7 Oktober, apakah rosario itu masih terus menjadi pegangan yang istimewa bagi kita? Hal yang pertama. Yang kedua bagi saya adalah berdoa rosario itu mengajak saya untuk merenungkan kerendahan hati Bunda Maria, ketulusannya, penyerahannya, tetapi juga peranan Bunda Maria dalam gereja. Betul sekali. Kadang-kadang gereja mengatakan begini, per Mariam ad Jesum. Lewat Maria kita tiba pada Yesus. Itu hal yang itu. Maka seperti tadi data sejarah menyebutkan berawal dari luka-luka, merenungkan luka-luka Yesus, maka kita merenungkan duka cita Maria. Ada sukacita Maria pada bagian awal sekali tadi disebutkan kan, awal-awal perjalanan itu terangkat tentang sukacita Maria. Kemudian refleksi gereja pada duka cita Yesus, maka pada saat luka-luka Yesus, maka pada saat yang sama kita juga diajak untuk bermenung tentang duka cita Maria. Jadi kita tidak hanya diingatkan untuk ibaratnya merayakan kesenangan, namun juga kita merenungkan duka cita, betul ya, Pastor ya. Itu betul. Luar biasa. Nah, Feli berharap sih dari sini Feli bisa semakin bisa merenungi apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini ya, Pastor ya. Apalagi oma opa kan di mana-mana ya, oma opa saya menjumpai terus di pelosok-pelosok di berbagai tempat. Oma opa mereka sudah masuk gereja duluan dan mereka sudah duduk berdoa rosario. Sudah jadi pagi hari sekali mereka sudah duduk berdoa rosario, sudah pegang tutup mata, dan kita percaya bahwa oma opa selalu mendoakan anak-anak, cucu-cucu di mana-mana, dan saya percaya juga oma opa yang mengikuti siaran ini pasti juga mendoakan kita. Pasti Pastor. Wah, luar biasa sekali ya. Di sini kita diingatkan kembali bahwa doa rosario itu tidak hanya kita tidak hanya mendoakan itu ketika kita senang, namun juga ini bisa menjadi penghiburan bagi kita yang pada saat itu merasakan sedih, merasakan penderitaan juga, begitu ya, Pastor ya. Nah, luar biasa. Terima kasih banyak, Pastor, sudah berbincang-bincang tentang Ratu Rosario
Pesta Santa Perawan Maria bersama dengan Feli pada pagi hari ini. Nah, sebelum Feli menutup segmen, hari ini mungkin Pastor berkenan untuk memberikan doa penutup. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih karena hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memberi waktu bermenung tentang peranan Bunda Maria dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh merayakan Pesta Santa Perawan Maria, Ratu Rosari, Tuhan. Terima kasih atas anugerah istimewa yang indah bagi gereja ini. Semoga dari hari ke hari, Oma, Opa, kami semua semakin sehat dan semakin teguh berdoa rosario. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya pada kuat kuasa dan kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Pastor telah menemani Feli ya di perbincangan pagi kita pada hari ini. Nah, itu dia tadi kisah dari Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Dan nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke, hari ini